Selasa 24 Juni 2025 kita berangkat. Jadi tujuan kita hari ini adalah menuju ke Gunung Panderman yang terletak di Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gunung Panderman merupakan salah satu pegunungan Putri Tidur yang berada di Jawa Timur, terdiri dari Gunung Butak, Gunung Kawi, dan juga Gunung Panderman. Gunung Panderman memiliki puncak yang bernama Puncak Basundara dengan ketinggian 2045 meter di atas permukaan laut. Dan pada pendakian kali ini aku gak sendirian, aku ditemani sama temen, sebut saja Gembul. Dan pendakian kali ini kita mendaki tektok alias tidak ngecamp. Yang membuat saya penasaran adalah di mana Gunung Panderman ini itu termasuk kategori gunung yang sepi pendaki. Ini buat saya penasaran, kenapa sih kok bisa seperti itu? Kalau menurut cerita, Gunung Panderman ini sepi pendaki karena di sepanjang jalur pendakian itu banyak sekali begal atau monyet yang sering menyerang pada pendaki. Kemudian selain itu, di Puncak Basundara juga sangat banyak sekali monyet yang sering juga mengincar pada para pendaki. Apakah benar seperti itu? Mari kita buktikan. Setelah kurang lebih melakukan perjalanan 2 jam dari Jombang, Jawa Timur, akhirnya kita pun sampai di parkiran Gunung Panderman. Sampai di sini kita pun memarkirkan sepeda, kemudian naik ojek untuk sampai ke base camp. Sebenarnya bisa nggak ngojek, tapi jalan kaki. Akhirnya kita pun memilih untuk naik ojek. Kemudian di sisi lain, kita bisa nggak naik ojek dengan catatan sepeda kita itu bukan sepeda matic. Akhirnya setelah kita ngojek kurang lebih 10 menit, kita pun sampai di base camp Gunung Panderman Bokong dan juga Gunung Butak via Panderman yang berada di Kota Batu. Akhirnya kita pun langsung registrasi dan mempersiapkan barang, kemudian langsung mendaki. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 10.03, kali ini kita akan tektok ke Gunung Panderman. Jadi Gunung Panderman ini adalah satu gunung yang berada di Malang, dan di base camp Gunung Panderman ini kita bisa ke Gunung Butak atau ke Gunung Bokong sama Gunung Panderman. Nah, tujuan kita adalah Gunung Panderman dengan nama puncaknya yaitu Puncak Basundara. Kalau nggak salah ketinggian sekitar 2045 mdpl. Yuk, gas. Akhirnya jam 10.43 kita pun memulai perjalanan. Untuk trek awal dari Gunung Panderman dan Gunung Bokong ini seperti ini, jadi anak tangga yang terbuat dari bambu. Mantap. Jadi untuk trek awal dari Gunung Panderman sama Gunung Bokong ini masih enak, masih nyaman, jalur juga bersahabat. Kalian bisa lihat tanah, cuman di awal jalur sedikit menanjak. Jadi buat teman-teman sebelum sini saya sarankan untuk pemanasan terlebih dahulu supaya enggak, lebih tepatnya seperti nggak kaget tuh gitu. Biar panas, nanti ketika sampai di jalur tubuh sudah panas, sudah enak, mantap.
Alah, wis golek amane Lek. Oke. Lumayan loh ini hampir ini 80 derajat ya. 90 ya, sekitar 60-an 60 derajat. 90 kan lurus ya, sekitar 60-an lah kurang lebih. Akhirnya setelah melewati tanjakan yang tidak masuk akal, kita pun baru sadar ternyata itu bukanlah sebuah jalur pendakian. Sial. Tapi bukan sebuah masalah, karena sepinya jalur pendakian dan tenangnya suara alam ini membuat jiwa kami merasa tenang. Karena tujuan kami mendaki ke Gunung Panderman ini bukanlah mencari view atau mencari sesuatu hal yang lain, akan tapi ingin menenangkan diri berada di alam. Oke guys, kita bertemu dengan begal. Karena memang di sini tuh habitatnya mereka. Sebenarnya kalau kita menghadapi hal seperti ini nggak usah panik gitu teman-teman, kita sikap biasa nggak apa-apa. Jangan dilihat matanya, terus kita seolah-olah itu nggak lihat mereka, jadi mereka itu nggak merasa terganggu, nggak merasa terancam. Jadi ya udah, intinya seperti itu. Kalau bertemu seperti monyet seperti ini, dibilang panik sebenarnya panik karena memang kita nggak terbiasa yang model seperti ini. Cuman kan kita itu berusaha tetap tenang, nggak panik, jadi mereka menganggap kita itu seperti orang yang sering lewat sini. Mantap. Bertemu dengan begal atau monyet di jalur pendakian merupakan sesuatu hal yang menantang, di mana jiwa ini merasa terancam tapi ingin tertawa. Ya, kuncinya adalah di mana ketika kita menghadapi monyet seperti ini, itu jangan panik dan jangan melihat mata mereka, dan juga jangan sesekali membuka tas. Seandainya kita membuka tas di hadapan mereka, maka mereka akan menilai bahwa kita ini akan memberi makan pada mereka, yang endingnya adalah mereka akan mendatangi kita. Jadi cuaca sekarang itu panas tapi nggak terlalu menyengat ya. Jadi vegetasi tertutup. Jadi vegetasi tertutup, cuman ya matahari masih kena kita. Tapi sekarang ini cuaca panas tapi enak karena kabut ini cukup dingin juga. Mantap. Jadi Gunung Panderman ini itu masih satu jalur dengan Gunung Pokong, dan percabangannya adalah antara Gunung Pokong dan Panderman itu terletak di pos 1. Aduh. Ya ampun Kang.
persimpangan antara Gunung Bokong dan Panderman. Kalau kita lurus maka kita ambil ke Gunung Bokong. Jadi Bokong sama Panderman ini adalah satu jalur dan target kita ada ke Gunung Panderman. Jadi kita lurus. Hei, lurus hei. Iki Bokong iki. Iya kan sepakati. Ah, iso wae. Padahal dia ini adalah pendaki senior teman-teman. Anjay. Dia tuh naik turun 5 kali lorokan. Iki lho. Gak ngono iki. Ayo buka peta yuk. Nah, di sini ini kita mulai berdebat. Jadi si Gembul ini menilai bahwa mengarah Gunung Panderman ini mengikuti plakat Gunung Bokong, sedangkan saya beranggapan mengarah Gunung Panderman adalah mengarah jalur yang tadi lurus itu, karena nggak ada plakat mengarah ke Gunung Bokong. Akhirnya kita memutuskan, ya sudahlah, kita ambil jalur yang mengarah ke Gunung Bokong saja, nggak apa-apa. Puncak manapun, yang penting sampai puncak, dan yang penting jiwa ini merasa tenang berada di alam. Akhirnya setelah melewati percabangan tadi, kita pun sampai di pos 1 Latar Ombo. Sampai di pos 1, kita istirahat sejenak sambil menikmati logistik-logistik yang sudah kita bawa. Jadi waktu Pulau Sampai itu sebenarnya cukup lebar, atau tanah dekat warung persimpangan antara Gunung Panderman sama Gunung Bokong itu tanah cukup lebar. Jadi buat teman-teman yang ingin mungkin ingin camp ke Gunung Panderman, teman juga bisa mendirikan tenda di sini. Kalau ke Gunung Bokong, saya sarankan mending ke puncak sekalian campnya, karena di puncak kalian bisa lihat sunrise secara langsung dan memang diperbolehkan untuk camp di puncak. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi jam 12 kita lanjut menuju ke Gunung Panderman, menuju puncak Basundara. Jadi tadi kita istirahat di waktu Pulau Sapi cukup lama, mungkin ada sekitar setengah jam. Dan kalau kalian sampai di warung sini kemudian lihat ambil kanan, ya kanan, kan bohong sih. Ambil kanan, kalian lihat ada cuma lurus hijau. Kalian lihat ada plakat mengarah ke Gunung Bokong. Jadi dari warung Pak No itu kalian ambil jalur ke kiri, nanti ada plakat Gunung Panderman sama Gunung Bokong. Mantap. Oke teman-teman, dari sekitar 2 menit lah dari warung Pak No tadi kita sampai di pos 1. Jadi pos 1 Gunung Panderman sama Gunung Bokong ini ya seperti ini. Jadi kita nggak ada shelter atau mungkin tempat istirahat buat duduk, tapi yang ada hanyalah tanah yang cukup luas, mungkin bisa buat 2 tenda. Kalau jalur kiri kita ke Gunung Bokong, tapi target kita adalah ke Gunung Panderman. Yuk kita gas. Setelah istirahat kurang lebih setengah jam di pos 1 Latar Ombo atau Watu Pulau Sapi, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Gunung Panderman atau Puncak Basundara. Untuk jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 cukup menanjak dan vegetasi cukup rapat. Jadi di Gunung Panderman ini itu nggak ada sumber mata air, tapi kalau di pos 1 tadi itu ada warung yang menjual makanan dan juga minuman. Tapi buat backup kita membawa air yang lebih buat jaga-jaga bila mana warung tersebut tutup atau tidak buka. Mendaki dengan keadaan jalur yang cukup menanjak, jangan lupa minum, karena lemas tubuh membuat badan dehidrasi. Untuk jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 didominasi sama batu bercampur dengan tanah. Jadi bukan murni batu-batuan, akan tapi juga ada jalur tanahnya. Melihat jalur pendakian seperti ini, melihat banyak tanaman yang menutupi jalur pendakian, ini menandakan bahwa Gunung Panderman ini sangat sekali sepi pendaki. Karena dari sudut pandang saya, penyebab sepinya Gunung Panderman ini selain begal monyet di jalur pendakian, termasuk salah satunya adalah di mana vegetasi tertutup sehingga kita nggak bisa lihat pemandangan yang ada di bawah.
Iya, kalian bisa lihat ini seperti apa. Dan ini nanjak terus. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan. Aduh. Tapi mantap. Jadi vegetasi tertutup meskipun cuaca panas. Jadi panasnya matahari itu nggak kena kita langsung. Mantap. Oke teman-teman, jadi start jam 12.30 kita sampai di camp area. Area ini dengan peta berarti Mang pos 2 ya? Ya, kurang lebih start pos 2. Jadi camp area ini cukup oke lah sebenarnya ya. Jadi batu cukup besar. Mungkin kalau pengen ngecamp di Gunung Panderman ini kalau tenda mungkin nggak banyak ya, sekitar 2 kalau nggak 3 tenda karena memang lahannya nggak terlalu luas. Mungkin kalau luas ya mungkin di Watu Pondok Sapi tadi di pos 1. Jadi Pondok Sapi itu namanya Latar Ombo ya, sesuai nama ya, latar kan seperti tempat yang luas, ombo latar itu halaman, ombo itu luas, jadi halaman yang luas. Jadi buat teman-teman yang ingin camp lebih baik di sana kalau memang tujuannya ke Panderman. Cuman kalau ke Bokong mending camp di puncak. Mantap. Camp area ketinggian 1726 dpl. Kita istirahat sebentar sambil minum-minum, habis ini kita lanjut ke puncak. Untuk vegetasi tertutup dan sekarang situasi lautan kabut. Nah, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Ya, kita cuma pasrah, semoga nggak hujan. Semoga habis ini semoga cuaca terbuka. Oke. Kata tari ini, Lek. Panderman tidak diragukan lagi. Asik. Yo. Oke. Iki watu gede. Oh, paling iku mang camp area terus maju titik iki watu gede. Paling ngono maksudnya ya.